Perdagangan manusia adalah salah satu tindak kejahatan yang paling tua di dunia. Sejak dikenalnya praktek perbudakan pada masa negara kuno, praktek ini dalam kenyataannya masih terjadi hingga di era modern masa kini di abad ke-21 ini. Bahkan diperhitungkan merupakan tindak pidana internasional dengan nilai keuntungan terbesar ketiga di dunia di bawah kejahatan perdagangan senjata ilegal dan perdagangan narkoba. Ironisnya, kini TPPO tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual saja, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi kerja paksa dengan korban yang paling dominan para TKI kita yang bekerja di luar negeri. Kan ada undang-undang TPPO, kita pasti tidak undang-undang TPPO. Siapapun mereka yang berusaha untuk membawa keluar tenaga kerja Indonesia secara ilegal keluar. Apalagi kemudian kita mendapat bukti-bukti bahwa tenaga kerja yang keluar itu di sana dieksploitasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan janjinya di sini. Itu. Jadi pasti akan tindakan hukum yang tegas. Dan itu sudah kita lakukan terhadap cukup banyak penyalur tenaga kerja keluar. Nah, khususnya di tahun 2017 ini sudah ada beberapa perusahaan yang kita tangkap. Keinginan dari sisi ekonomi ditunjang kemudahan transportasi dan komunikasi mendorong semakin banyaknya WNI yang ingin bekerja di luar negeri. Di sisi lain, keterbatasan wawasan dan pendidikan calon TKI, ulah oknum, PPTKIS nakal, kurangnya sosialisasi dan lemahnya sistem kontrol pemerintah serta belum adanya jaminan perlindungan yang memadai menyebabkan banyak terjadi penempatan TKI secara ilegal. Akibatnya, tidak sedikit TKI yang tereksploitasi dan menjadi korban TPPO. KP Iridia yang dimana kita sudah melaksanakan rapat koordinasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, di mana nanti beberapa kementerian dan lembaga terkait. Itu di tahun 2016 ada 286 jemaah umroh yang tidak kembali ke Indonesia. Jadi mereka berangkat dengan umroh, tapi kemudian tidak kembali, tapi kemudian bekerja sebagai TKI di Saudi Arabia. Kemudian ada juga yang berangkat menggunakan visa planning service. Itu ada 69 orang yang sudah dikeluarkan dari shelter di Saudi Arabia. Kenapa kemudian mereka ditahan di sana? Karena mereka berangkat menggunakan visa planning service dan ternyata di Saudi Arabia itu tidak bekerja sebagai planning service, namun sebagai asisten rumah tangga. Kemudian dari 286 itu 68 sudah dikembalikan ke Indonesia. Kami Satuan Tugas TPPO Baris Krim Polri bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait itu sudah melakukan pemeriksaan ke 68 warga negara Indonesia yang dipulangkan. Itu ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Dari 68 itu kemudian kita bisa inventarisir siapa perekrut, siapa penyalur, dan PPTKIS yang memberangkatkan mereka menggunakan visa umroh ini. Tertera pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang terjadi apabila: pertama, tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Kemudian cara yang dilakukan meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Dan diakhiri dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Ada 4 jenis tindak pidana perdagangan orang. Pertama, perbudakan, kerja paksa, pemanfaatan tenaga atau kemampuan secara ilegal. Pola seperti ini paling sering dialami TKI. Kemudian yang kedua, prostitusi. Ketiga, pemanfaatan organ reproduksi secara ilegal. Dan yang keempat adalah eksploitasi anak, penjualan organ tubuh secara ilegal, penjualan bayi.
Sementara itu ada dua model penanganan tindak pidana perdagangan orang. Pertama, informasi atau model A yang melibatkan masyarakat baik warga maupun LSM instansi pemerintah, yakni Kementerian Luar Negeri dan BNP 2 TKI dan media. Untuk model kedua merupakan laporan atau LP model B yang melibatkan korban, penasihat hukum, serta pendamping. Selama kurun 2011 hingga 2017, Bareskrim Polri telah menerima 84 laporan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan 153 tersangka dan memakan korban 313 perempuan dewasa, 86 laki-laki dewasa, serta 42 anak-anak perempuan. Sementara itu, data tindak pidana perdagangan orang seluruh Polda selama 7 tahun terakhir berjumlah 741 kasus dengan penetapan tersangka sebanyak 1.013 orang dan memakan korban 983 perempuan dewasa, 231 laki-laki dewasa, 410 anak-anak perempuan, serta 6 anak laki-laki. Dari sejumlah kasus TPPO selama kurun 2011 sampai Juni 2017, seluruh Polda dan Bareskrim Polri yang sudah ditangani yaitu 826 laporan dengan korban 2.072 orang dan 1.168 tersangka. Untuk modus terbanyak yakni TKI 495 dan PSK 387. Selama kami mendalami, setidaknya ada 8 rute jaringan tindak pidana perdagangan orang. Rute pertama, Jakarta, Pontianak, Sarawak, Kuala Lumpur. Rute kedua, NTT, Surabaya, Jakarta, Batam, Kuala Lumpur, Timur Tengah. Rute ketiga, NTB, Surabaya, Jakarta, Batam, Kuala Lumpur, Timur Tengah. Rute keempat, Jakarta, Nunukan, Sabah atau Malaysia. Rute kelima, Jakarta, Batam, Malaysia, Timur Tengah. Rute keenam, Surabaya, Medan, Batam, Kuala Lumpur. Rute ketujuh, Surabaya, Pontianak, Malaysia. Terakhir, rute kedelapan, Surabaya, Pontianak, Sarawak, Malaysia. Berdasarkan data dan pengalaman atas kasus yang telah ditangani, hasil analisa kami adalah: pertama, pelaporan tindak pidana perdagangan orang masih banyak dilakukan oleh petugas Polri. Kedua, adanya persetujuan baik dari korban ataupun orang terdekat, suami, istri, dan orang tua untuk bekerja ke luar negeri secara ilegal. Ketiga, masyarakat sangat mudah terbujuk dengan gaji atau penghasilan besar yang tidak logis. Dan yang keempat, kurangnya pendidikan dan minimnya pengetahuan tentang tindak pidana perdagangan orang. Karena itu butuh peran serta masyarakat dalam memberikan informasi untuk mengungkap jaringan pelaku, melaporkan kejadian TPPO kepada penegak hukum, selektif terhadap sindikat perekrutan pengiriman tenaga kerja, serta aktif dalam memberikan pengetahuan tentang TPPO kepada lingkungan sekitar. Di samping itu, dibutuhkan pula peran pemerintah dalam memberikan edukasi, sosialisasi, perlindungan masyarakat, serta membangun kerjasama dan sinergitas antara kementerian lembaga terkait untuk memaksimalkan potensi TKI yang akan kerja ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, yakni secara preemptif dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa dan kelompok profesi lain tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta pengiriman TKI non-prosedural yang sering menjadi korban TPPO bersama instansi terkait, BNP 2 TKI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Negara PPA dengan mengedepankan fungsi BIMNAS. Preventif dengan menempatkan petugas LO atau SLO Polri di luar negeri yang akan memberikan pelayanan dan penanganan awal terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang menimpa TKI. Bersama BNP 2 TKI melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat penampungan TKI milik perseorangan maupun PPTKIS di daerah kantong-kantong TKI. Serta optimalisasi pengawasan tempat-tempat pemberangkatan TKI ke luar negeri seperti bandara dan pelabuhan, baik yang resmi maupun tidak resmi, terutama di daerah-daerah perbatasan. Upaya represif, yakni bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penjemputan para TKI yang dipulangkan KBRI atau KJRI untuk dilakukan pemeriksaan tentang kasus yang dialami para TKI sejak pemberangkatan sampai dipulangkan sebagai dasar dilakukan gakum.
menyelenggarakan giat operasi kepolisian dengan sandi operasi bunga untuk menangani maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang dialami oleh para TKI, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus TKI non-prosedural, khususnya yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sampai dengan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dari penjelasan panjang tadi dapat ditarik kesimpulan, pertama, peran serta masyarakat kurang aktif dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia karena ketidaktahuan tentang PPO. Kedua, seluruh kementerian atau lembaga dalam gugus tugas yang tergabung membangun sinergitas dalam menjalankan fungsi dan perannya, sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Ketiga, WNI yang akan berangkat menjadi TKI harus diberikan skill atau keterampilan yang memadai sesuai dengan job di negara tujuan. Ingat, komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan komitmen sangat diperlukan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.